Thailand U17 harus puas berada di posisi juru kunci usai menelan 3 kali kekalahan di pertandingan Piala Asia U17. Tentu saja hasil ini sangat mengecewakan bagi fans Thailand. Seperti inilah komentar fans Thailand. Sangat menyedihkan, skornya tidak seberapa, tidak ada sistem pola atau ide sama sekali. U23 kalah tapi masih punya bentuk permainan, ada pola. U17 kalahnya seperti tanpa masa depan. Benar-benar tidak ada apa-apa. Baik pemain, pelatih, maupun manajer, semuanya buruk. Menunggu kabar pergantian pelatih. Saya harap pelatih baru punya level Asia ke atas, ambisius, penuh semangat, dan berasal dari negara yang rutin lolos ke Piala Dunia. Ganti pelatih, menurut saya malah lebih baik ganti juga skuad pemainnya. Jangan hanya ambil dari tim, sekolah, atau klub olahraga kampus. Harus mulai membina pemain muda profesional. Kalau lihat negara-negara Asia lainnya, mereka banyak memanggil pemain muda dari akademi profesional untuk memperkuat tim nasional usia muda. Runner-up ASEAN, waktu itu kalah adu penalti lawan Australia di final. Seluruh negeri berharap tim ini bakal tampil bagus, tapi begitu turnamen dimulai, semuanya hancur. Tak ada yang tersisa. Kondisinya benar-benar mengecewakan. Dari semua pertandingan yang saya tonton, satu-satunya hal yang pemain muda Thailand ungguli dibanding tim lain adalah gaya selebrasi, model rambut, dan kawat gigi. U17, U20, U23, semua tim terpuruk di dasar, gagal total. Yang paling parah, gaya permainan benar-benar tanpa harapan. Ini benar-benar masa kejatuhan sepak bola muda Thailand. Rasanya seperti nonton sepak bola pelajar dari dinas olahraga. Teknik dan cara main benar-benar tidak layak. Saat diserang, para pemain cuma berdiri nonton, tidak ada pressing, tidak ada usaha untuk merebut bola. Satu-satunya tim di grup yang punya selisih gol negatif. Untungnya cuma main 3 pertandingan, kalau lebih mungkin makin parah. Sedih lihat sepak bola Thailand, semakin hari semakin mundur ke belakang. Mending dukung futsal saja, kelihatan jauh lebih bagus dan punya masa depan yang lebih cerah. Tim muda gagal total di semua kelompok usia. Semua usia tersingkir sejak babak pertama di level Asia. Sudah waktunya federasi merombak total sistem pengembangan pemain muda di Thailand. Kalau tidak ada tindakan serius dari sekarang, sepak bola Thailand akan terus stuck di level ini. Dan nanti di masa depan, kita cuma akan terus ngomong, ngeluh, dan marah soal hal yang sama berulang-ulang tanpa perubahan. Pelatih pulang ke Thailand, langsung konferensi pers, umumkan pengunduran diri untuk meredam kritik. Tapi nanti tunggu saja, beberapa waktu kemudian pasti balik lagi, dapat posisi melatih tim lain seperti biasa. Sepak bola usia muda nggak pernah benar-benar dikembangkan, fokusnya cuma di tim senior, tapi masih berani klaim sebagai nomor 1 ASEAN, sungguh miris. Lihat saja Indonesia, mereka nggak pernah sesumbar soal jadi yang terbaik, bahkan sering dikritik lebih banyak daripada dipuji. Cuma Thailand saja yang terus-terusan memuji diri sendiri seolah hebat banget. Padahal kalau kita masih di titik ini, jangan sampai deh bilang ke siapa-siapa kalau kita nomor 1 ASEAN. Malu. Klasemen nggak pernah bohong. Tolong sampaikan ke Madam juga. Kalau masih terus pakai sistem keluarga bukan profesional, ya tinggal tunggu waktunya saja. Vietnam dan Indonesia bakal salib Thailand dengan mudah. Pelatih punya andil besar, jelas banget. Tim Cina pakai pelatih Jepang dan pas lawan mereka kelihatan banget bedanya. Penguasaan bola mirip, tapi anak-anak Cina terus bergerak cari ruang. Terus maju dan selalu punya peluang tiap kali ada tambahan pemain dari lini kedua. Mereka bergerak sistematis. Sementara Thailand begitu nyerang, malah diam menunggu bola. Nggak ada gerakan tanpa bola, nggak ada usaha cari ruang. Semua serba mengandalkan imajinasi pemain muda. Ya jelas nggak jalan. Itu tandanya pelatih belum cukup mumpuni. Sudahlah, hentikan kebiasaan kasih pelatih lokal pegang tim muda. Kalau mau ada perkembangan nyata, harus mulai dari pelatih yang punya mindset bagus, disiplin ketat, dan bisa tanamkan mental itu ke pemain muda. Anak-anak kita kalau nggak dipimpin dengan keras dan rapih, pasti lepas kendali. Dan faktanya, pelatih lokal saat ini belum siap. Biar dulu mereka jadi asisten, belajar dari yang lebih berpengalaman. Tahun depan tolong banget ya, cari pelatih Jepang. Kalau ketemu Indonesia atau Vietnam sekarang, menurutmu kita masih bisa selamat? Enggak. Lihat Vietnam dan Indonesia, kita harus mengapresiasi para pelatih mereka yang berhasil membentuk mentalitas pemain muda agar selalu bertarung di setiap momen. Percaya diri, berani bermain, dan tidak mudah menyerah. Ditambah dengan taktik yang jelas. Berbeda total dari gaya khas Asia Tenggara. Kalau balik lihat tim kita, semangat untuk para pemain U17 Thailand. Semoga kedepannya bertemu pelatih yang bagus, karena kemampuan kita sebenarnya tidak kalah dari mereka.
Saat menonton Vietnam dan Indonesia, terlihat jelas bahwa kemampuan teknis mereka sudah melampaui kita, padahal mereka sebenarnya tidak jauh lebih baik dari kita. Bahkan mungkin kita lebih baik, tapi yang membedakan adalah semangat juang. Mereka berlari keras, menekan lawan habis-habisan, tidak membiarkan lawan bermain nyaman, sementara tim kita tidak punya itu. Tidak ada pressing, tidak ada usaha ekstra. Tanpa semangat bertarung seperti itu, bagaimana bisa menang? Indonesia sekarang ini nyata-nyata nomor satu ASEAN. Di semua kelompok usia, inilah yang bisa disebut kebanggaan sejati Asia Tenggara. Sementara itu, kalau kita lihat tim nasional Thailand sendiri, malah semakin mundur, jatuh ke belakang. Jujur, semakin lama semakin lelah hati untuk terus mendukung. Melihat Indonesia dan Vietnam begitu maju, lalu menoleh ke tim kita sendiri, sungguh bikin hati terasa sesak dan sakit kepala. Setelah Indonesia sempat kena sanksi FIFA, mereka justru sadar dan mulai serius membangun tim secara sungguh-sungguh. Mereka reformasi total federasinya, sementara Thailand masih sibuk dengan urusan politik dalam federasi, seperti mendayung perahu tapi cuma muter-muter di tempat yang sama. Bukan bermaksud memuji Indonesia secara berlebihan, tapi kualitas mereka memang sebanding dengan apa yang dibicarakan. Selamat untuk mereka, sementara kita cuma pandai memuji diri sendiri tanpa bukti nyata. Mereka, Indonesia, terus berkembang, tapi kalau kita lihat diri sendiri, justru semakin mundur dari waktu ke waktu. Saat ini, tim Garuda, tim nasional Indonesia, dan tim Naga Emas, tim nasional Vietnam sudah jauh lebih maju dibanding tim nasional Thailand. Karena di Thailand, siapapun yang ditunjuk untuk melatih tim nasional harus punya koneksi atau kedekatan dengan orang dalam federasi sepak bola. Generasi ini kita adalah runner-up ASEAN, sementara Indonesia dan Vietnam, dua tim yang dulu pernah kita kalahkan, hanya bermain untuk perebutan peringkat 3 dan 4. Tapi pada akhirnya, mereka yang lolos ke Piala Dunia, dan kita cuma bisa duduk menonton dari pinggir lapangan. Hal ini memunculkan pertanyaan besar, sebenarnya kita kalah di bagian mana? Atau apakah selama ini kita hanya bahagia dengan trofi yang tak membawa kita ke mana-mana? Melewati level ASEAN bukan soal seberapa banyak trofi regional yang kita menangkan, tetapi soal apakah kita sudah mampu menembus level Asia atau belum. Juara ASEAN mungkin terlihat membanggakan, tapi kalau itu tidak membawa kita ke panggung dunia, mungkin sebenarnya itu tidak ada artinya sama sekali. Indonesia dan Vietnam sudah berkembang dan menyalip kita. Kedua negara ini sedang bersiap melangkah melewati level ASEAN, sementara kita masih terus berkata, kami sedang berkembang, kami akan terus berjuang. Tapi sampai kapan kita hanya akan berkata berjuang dan semangat? Apakah akan selamanya? Kapan kita akhirnya bisa berkata kemenangan? Menang atau kalah, kita tetap dukung semua tim, semangat terus ya, terus berjuang. Saat final kejuaraan ASEAN, kita masih terlihat lebih baik dari mereka. Tapi hanya dalam waktu singkat, Vietnam dan Indonesia berkembang pesat, sedangkan Thailand justru terlihat semakin lemah. Ini menunjukkan bahwa proses membangun tim dan mengembangkan generasi berikutnya di Thailand sedang menghadapi masalah serius.